Let my heart not forget. Let my heart return again to the wonder of a king, to the nearness of a friend. Beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Take me back to all things new, holy, passionate pursuit. Once again I'm making room, anything to get to you. Oh, beautiful, beautiful, beautiful Jesus. How lovely, how sweet is the name. Oh, wonderful, merciful, miracle Jesus. How worthy, how precious, how awesome the name. Your name is power. Hanya nama Yesus, nama yang penuh kuasa, nama Yesus. Oh, the name of Jesus. How powerful, how precious is your name, God. Oh, there's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about the name Jesus. Oh, Jesus. There's just something about the name. It's like nothing I can explain. There's just something about
umat Mesianik, dimanapun Anda berada, senang berjumpa dengan umat Mesianik di tahun 2024, khususnya bulan Januari ini. Saya mengucapkan selamat tahun baru, memasuki bulan yang penuh kebahagiaan. Ayo kita mengawali dengan Tuhan. Dan tema kita di bulan ini adalah The Chosen Generation. Bagaimana kita menjadi generasi atau umat yang dipilih Tuhan. Ayat yang mendasari kita adalah dalam 1 Petrus pasal 2 ayat yang ke-9. Bahasa Indonesia masa kini atau BIMK mengatakan demikian. Tetapi kalian adalah bangsa yang terpilih. Wow, kita adalah bangsa yang terpilih. Imam-imam yang melayani raja. Luar biasa, kita diberikan privilege yang luar biasa melayani raja. Bangsa yang kudus, dipisahkan. Ya, khusus untuk Allah. Umat Allah sendiri. Allah memilih kalian dan memanggil kalian keluar dari kegelapan, masuk dalam terangnya yang gemilang. Dengan maksud supaya kalian menyebarkan berita tentang perbuatan-perbuatan yang luar biasa. Tuhan memilih kita bukan karena kebaikan dan kehebatan kita. Tuhan memilih kita bukan karena kita orang yang luar biasa dan keren. Tapi Tuhan memilih kita karena memang Tuhan mengasihi dan mencintai kita. Dasar itu supaya kita mengerti, supaya kita nggak menyombongkan diri. Kita dipilih Tuhan itu bukan karena hebatnya saya dan saudara, tapi Tuhan begitu mengasihi kita. Nah, waktu saudara sudah dipilih Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan, maka kita punya tanggung jawab yang tadi ayat sebelumnya atau sesudahnya berkata begini, menyebarkan berita-berita atau perbuatan-perbuatan Allah yang luar biasa. Jadi kita punya tanggung jawab bagaimana kita menyebarkan berita, kesukaan, menyebarkan tentang Kristus, mengejarkan tentang kebaikan Allah, kemurahan Tuhan. Ini yang dimaksud bahwa kita dipilih untuk sebuah destiny. Kita dipilih untuk sebuah tujuan. Dan tujuannya mulia sekali. Nah, kita dipilih untuk tujuan apa, saudara? Yang pertama, kita dipilih untuk Kristus. Kristus harus menjadi pusat hidup kita. Kristus harus menjadi kiblat hidup kita. Makanya Rasul Paulus berulang-ulang menyatakan bahwa hidupku bukan aku lagi. Galatia ayat 20. Bagiku hidup adalah Kristus. Filipi 1 ayat 21. Ini menyatakan bahwa waktu kita dipilih Tuhan bukan untuk kepentingan kita, tapi untuk kepentingan Kristus. Jadi Kristus harus menjadi dasar sekaligus tujuan. Kristus harus menjadi kiblat dalam semua hal yang Anda lakukan di tempat Anda bekerja, sebagai mahasiswa dan pelajar, sebagai pelayan Tuhan. Kenapa? Karena saudara dipilih untuk Kristus, bukan untuk kesenangan saudara sendiri. Banyak orang lupa ketika dia dipilih, dia pengen menyenangkan dirinya. Hari ini sadar diri bahwa waktu saudara dipilih harus untuk kesenangan, untuk kemuliaan, dan untuk Kristus. Yang kedua, kita dipilih jadi cerminan Kristus. Apa itu? Karakter kita diubahkan, sifat kita diubahkan. Buah dalam hidup kita kelihatan sehingga orang lain melihat ada perubahan yang signifikan. Perubahan yang nampak. Dulu kita mungkin menjadi orang yang gampang marah. Sekarang menjadi orang yang suka memaafkan. Dulu kita adalah orang-orang yang pelit, kikir, kita menjadi orang-orang yang murah hati. Dulu kita adalah orang-orang yang naif, munafik, kita menjadi orang yang penuh integritas. Ini yang dipilih menjadi cerminan. Nampak keluar buah roh dalam hidup kita. Nampak perubahan, perbedaan antara belum kenal Tuhan dan sudah kenal Tuhan. Menjadi cerminan Kristus berarti kita harus belajar dari karakter Kristus. Karakter Kristus lemah lembut, rendah hati, pribadi yang rela sangkal diri pikul salib. Itulah kenapa kita dipilih Kristus. Supaya kita menjadi cerminan Kristus. Karakter kita yang lama mati, karakter Kristus hidup. Karakter kita yang lama terhilang, muncul karakter Kristus. Penuh pengampunan. Dulu kita mudah sekali tersinggung, mudah sekali sakit hati, mudah sekali kepahitan. Tapi setelah dipilih Tuhan, kita menjadi cerminan Kristus. Sehingga orang boleh melihat
ada sebuah perubahan yang nampak, ada perubahan yang signifikan. Yang ketiga, Bapak Ibu, umat Mesianik, kalau yang pertama dipilih untuk Kristus. Kristus menjadi pusat, menjadi kiblat, menjadi tujuan hidup kita. Yang kedua, dipilih jadi cerminan Kristus, karakter kita diubahkan. Maka poin yang ketiga, kita dipilih jadi saksi Kristus. Pergi dan menjadi pemberita, itulah panggilan kita. Menuntaskan amanat agung, itulah tanggung jawab kita semua. Kita pergi dan menghasilkan buah-buah. Kita menghasilkan jiwa-jiwa. Ini dipilih menjadi saksi Kristus. Dimanapun Bapak Ibu Saudara berada, umat Mesianik, di tempat kerja saudara, jadilah saksi Kristus. Bawa orang kepada Kristus. Di tempat sekolah, di komunitas-komunitas, di luar gereja, saudara harus menjadi saksi Kristus yang hidup. Jangan pernah berat lidah untuk memberitakan kebaikan. Jangan pernah berat lidah untuk menceritakan Kristus kepada orang-orang di sekitar saudara. Maka saya percaya ketika Kristus disampaikan, ketika Kristus diutarakan, ketika Kristus diberitakan, maka akan banyak jiwa yang diselamatkan. Saya percaya melalui the chosen generation ini, kita bukan hanya dipilih untuk Kristus, kita bukan hanya dipilih jadi cerminan Kristus, tapi kita dipilih menjadi saksi-saksi Kristus. Jadilah saksi Kristus yang memberitakan kabar baik, memberitakan Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Maka saya percaya surga akan terbuka untuk kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Hamba-Mu selesai bicara. Roh Kudus selalu bicara buat umat Mesianik dimanapun berada. Bahwa kami adalah bangsa yang terpilih, imamat yang berkerajaan. Oleh sebab itu kami rindu menjadi orang-orang yang dipilih untuk Kristus. Dipilih menjadi cerminan Kristus. Dan kami rindu menjadi saksi Kristus di mana Tuhan tahu hidup kami. Kami bersyukur demi nama Yesus. Beri kekuatan buat kami. Haleluya. Amin. God bless you.